Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai makhluk Allah, tugas kita sebagai orang yang beriman, tugas kita sebagai orang Islam adalah taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Berarti kalau kita siap menjalankan segala perintah-perintah Allah, berarti kita siap untuk menjalankan sholat fardu yang 5, karena itu merupakan perintah Allah. Siap berpuasa Ramadan, karena itu merupakan perintah Allah, karena itu merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang Islam. Berarti kita harus siap berbakti kepada kedua orang tua kita, karena itu merupakan perintah Allah. Kita harus siap menuntut ilmu sebagai bekal kita, pengetahuan kita di dunia ini, karena itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan segala ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada Allah. Itu arti makna kalau kita siap menjalankan segala perintah-perintah Allah. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang kita perintahkan kepada kita semua. Dan ingat, setiap perintah Allah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu manfaatnya, itu efeknya akan kembali kepada kita. Kemanfaatannya akan kembali kepada diri kita. Seperti contoh, Allah mewajibkan kita untuk sholat, maka manfaatnya bagi kita adalah agar diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menghindari dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, tujuannya, manfaatnya yang ada dalam diri kita, yaitu agar diri kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu kita juga harus siap menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ketika kita sudah siap menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka kita juga harus menghindari, jangan sampai kita dekati semua larangan-larangan Allah. Seperti contoh, Allah melarang kita untuk zina, hindari zina. Allah melarang kita untuk minuman-minuman keras, hindari minuman-minuman keras. Allah melarang kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Allah melarang kita untuk jangan sampai meninggalkan sholat, maka usahakan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Itu sebagai bukti bahwasanya kita memang sebagai hamba Allah, bahwasanya kita memang sebagai makhluk Allah yang taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Fakir tekankan bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan kita sebagai makhluk Allah, tujuan kita sebagai hambanya Allah adalah agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini tidak akan kekal abadi. Kita akan mati, kita akan pulang ke tempat asal kita, yaitu di akhirat nanti. Makanya ayo terus perbaiki diri kita, perbanyak ibadah kita, perbanyak bekal hidup kita dengan amal soleh. Untuk apa? Untuk agar kita ketika Allah panggil kita untuk pulang, ketika Allah mematikan kita, ketika kita dikuburkan di alam kubur nanti, kita sudah siap dengan amal baik kita, dengan bekal ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita pulang nanti, kita selamat di akhirat nanti, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat, yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa? Kalau kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, maka kelak nanti kita akan bisa mendapatkan kenikmatan yang kita harapkan, kenikmatan yang begitu agung, yaitu bisa bertemu dengan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya nikmat yang paling tertinggi, kita bisa melihat
Tuhan kita. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah nikmat yang luar biasa. Itulah nikmat terbesar kita kelak di akhirat nanti. Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah akan memperlihatkan Allah, bentuk Allah kepada kita semua. Kita semua akan bertemu dengan Nabi kita, dengan kekasih kita, itu Nabi Muhammad SAW. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hidup di dunia ini, yang kita lakukan adalah terus memperbanyak amal soleh, terus memperbaiki diri kita, terus memperbanyak amal bekal kita, seperti amal ibadah kita, amal kesolehan kita, dan tentunya terus bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah agar Allah terus mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua jamaah Masjid Al-Hidayah yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Fakir berpesan kepada Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada jamaah semuanya sebelum Al-Fakir menutup ceramah singkat pada kesempatan sore hari ini. Ayo terus perbaiki diri kita, terus perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Insyaallah kalau itu kita lakukan, insyaallah kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Maka kita semua akan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kelak di akhirat nanti, di surga nanti, kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dengan kekasih kita, dengan Nabi kita, dengan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.